Hai, oke guys, sebentar dulu. Alamak nikmatnya. Ya, jadi gini. Bagi siapa aja yang lagi punya Bigode Master, entah V4 atau T4, apapun itu yang ada shockbreakernya, tentunya kalian pasti merasa nggak nyaman karena apa ya? Settingan kakinya ini, power padnya itu terlalu tinggi kadang gitu. Jadi kondisi power pad terlalu tinggi buat ngontrol Bigode kadang susah kalau pas lagi jalan pelan gitu. Karena umumnya kita yang punya Bigode, kita pakai cuma buat komuter, buat keperluan sehari-hari, buat jalan gitu, bukan buat apa off-roading segala macam. Touring itu mungkin sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali kalau ada komunitasnya. Tapi kalau nggak ada, buat kerja sehari-hari men, pulang pergi kantor. Nah, gua ada tips and trick biar Bigode kalian bisa lebih stabil buat dikendarain, jalan pelan, jalan cepat juga biar bisa tetap enjoy dan bisa kontrolnya. Nah, sebat dulu. Nah, biasanya nih Bigode dia datang dari pabrikan atau dari sononya, settingan shockbreakernya terlalu tinggi. Jadi kita harus membuat shockbreakernya direndahin dulu dikit dan dijadiin lebih soft lagi. Untuk ngoprek shockbreaker, kalau kalian udah punya motor biasa oprek-oprek pasti tahu lah gimana. Dan ini adalah tempat shockbreakernya, bisa kita lihat. Yang harus kalian lepas dulu dan kalian nanti adjust. Adjust. Ini, kemudian ini. Jadi ada 2 baut yang harus kalian lepas dulu. Agar shockbreakernya free dan accessible buat tangan gitu. Tangga guys. Nah ini dia, ini dari sini kan, ini udah saya lepas. Yang ini di shockbreaker udah saya lepas. Setelah itu kita punya akses nih buat shockbreaker. Nah, kita bisa adjust ketinggiannya ini. Kalau terlalu tinggi di sini, tar dulu rokok 2 sobat. Di sini itu ada tempat buat ngejas. Nah, ini kalau kalian jeli lihat nih, ini bisa diputar nih. Nah, ini mau ditinggiin direndahin ngikut. Jadi saya bisa rendahin dulu. Gimana kok kalau terlalu tinggi jadi susah ngontrol, terlalu rendah jadi lebih gampang buat ngontrol? Ini kita bisa lihat di sini nih. Bisa lihat di sini, Mbak.
Ini posisi shockbreaker kan udah saya cabut, jadi ini free ban. Kalau custom dari pabrikan dia terlalu tinggi, tapi kalau udah direndahin shockbreakernya dia rendah seperti ini. Dan ketika makin rendah shockbreaker di adjust makin lunak. Ketika terima beban, posisi power pad ini bisa jadi lebih ke bawah, dan untuk controllingnya jadi lebih mudah. Kalau ketinggian seperti ini, nah kalian akan susah buat ngimbangin transfer berat badan, yang akhirnya feeling kalian akan ngerasa bahwa kalau kamu ngebut kamu bisa handle, tapi giliran kamu pelan kamu nggak bisa handle. Nah gitu kebanyakan, karena ketika saya pakai InMotion atau Segway 9 boot gitu kan, perasaan gue asik-asik aja pakai. Tapi kenapa setelah saya pindah ke Begodi yang ada shockbreakernya, kok saya jadi nggak bisa nguasain, dan saya butuh 1 bulan buat nguasain karena emang harus penyesuaian. Setelah saya bisa penyesuaian, saya baru bisa, dan itu tuh lama banget. Dan saya juga akhirnya sadar bahwa ketika ini terlalu tinggi, sobat guys, ini terlalu tinggi seperti ini. Posisi ini nanti akan lebih tinggi dari as, dan ketika ada beban kamu dia akan turun sedikit. Jadi di as rodanya kamu tuh turun sedikit. Untuk ngontrolnya nantinya, kontrol keseimbangan, kontrol beban itu jadi lebih sulit, dan menuntut kita harus jalan lebih cepat, karena kalau cepat kan nggak jatuh, tapi kalau pas jalan pelan jadi kayak mau jatuh gitu. Kenapa bisa gitu? Nah, umumnya kenapa mereka setting tinggi ini dibuat untuk orang-orang sono yang notabene-nya berat badan mereka itu tinggi-tinggi, 90-an, ada 100, orangnya juga gede. Nah kita orang Asia kan kecil nih, paling bobot kita antara 70, 80. Nah satu-satunya yang bisa kita akalin, nah ini. Kalau dalam orang bengkel itu bilangnya ini apa? Ini cincinnya yang udah dilepas dari sini, nanti kamu pasang, bisa adjust pelan-pelan, ya kan? Ini juga bisa di adjust, nanti masukin. Ini juga bisa di adjust travelnya. Nah, mau ditinggiin, dikurangin, semuanya bisa. Nah, kalau ini kan di murbautnya udah saya bikin mentok. Di sini kan kayak ada drat. Di sini juga drat. Ini juga drat, kelihatan lah. Masa kamera kelihatan ya? Tuh kelihatan. Yang di adjust ini di adjust, dipasin aja, nggak usah terlalu lebay, turun banget nggak usah, ntar kendor pernya. Di adjust aja udah cukup. Ini adjust, ini kamu taruh soft dulu nggak apa-apa, jangan langsung hard, soft dulu, adjustan paling soft biar nanti pas balikin juga enak. Nah, baru pasang ini, baru pasang ring.
gitu. Ntar dulu. Pasang ring, ini diputer, yang pas sama pernya aja udah cukup. Udah gini dipasang, udah gak muter nggak apa-apa. Ntar kan kalau udah nyampe, udah masuk, dia kenceng lagi karena udah masuk ke mekanismenya. Nah setelah itu oke. Agak susah ya. Nah setelah itu kita pasang linkage-nya, ini pasang semua, dan ntar kita lihat hasilnya. Ini baru gua turunin ya, udah yang paling soft, ini soft, ini yang paling soft juga. Ini yang buat rebounds-nya, yang itu buat apa ya, shock pertamanya itu apalah namanya ya, bahasa teknik lah, gue juga nggak paham amat. Yang jelas sebat dulu. Nah gitu, mari kita pasang dan kita lihat gimana hasilnya ntar. Nah sekarang ini kita pasang yang ini, pasang satu-satu biasa, nggak usah bawa bengkel, dipasin. Nah ngepasnya agak susah sih guys, karena kita harus menekan per dulu ya, tapi nggak apa-apa, bisa sih. Nah oke, pasang. Oke, udah. Nah sepintas ini masih kelihatan kayak hampir mirip, hampir sama kayak yang tadi, cuman ntar kalau pas dikendarain dia lebih ke bawah lagi nanti. Oke, nanti kita cek hasilnya gimana. Oke.
bisa lihat, nah ini setelah dikendarain, nah dia lebih ke bawah karena posisi ini lebih ke bawah. Jadi buat handle, ngatur keseimbangan badan segala macam, Anda bisa kontrol lebih bagus dan lebih enak gitu. Nah, lalu kita coba ya. Nah, tuh, jadi seperti ini. Nah, bisa jalan pelan, bisa lebih enak, kontrol di jalan juga lebih bisa oke. Nggak gampang limbung dan lebih balance karena posisinya di bawah. Dan gitu. Itu kalau jalan pelan, saya masih di dalam rumah ya. Kalau di luar jadi lebih enak. Nah, seperti itu. Dan ingat, nanti ini nih kalian bisa adjust lagi sesuai dengan setting yang kalian suka. Karena ini buat apa ya, rebounds-nya itu, mentulnya itu sampai berapa dan dia baliknya gimana gitu. Kalau ini kan kerasan shock breaker-nya udah kita adjust, ini udah kenceng nih, tinggal pakai ininya, tinggal kalian bisa adjust sendiri. Nah di sini ini udah paling soft, ntar di adjust agak hard atau gimana, sesuaikan dengan kondisi jalan yang kalian mau pakai. Nanti kalau memang keperluannya mau buat off-road dan kalian butuh yang tinggi lagi, tetap balik lagi ke itu, per dinaikin lagi supaya lebih tinggi, jadi biar nggak nempel sama tanah atau jalan-jalan bebatuan gitu, dan kalian bisa off-roadan. Tapi untuk jalan-jalan di kota, aspal, saya rasa nggak perlu yang itu. Saya butuh yang rendah, saya butuh stabilitas yang tinggi. Jadi gitu ya, gitulah guys dari saya. No, lihat kan, ini barang udah rusak dipakai udah berbulan-bulan nih. No, tapi gue masih demen ini barang karena apa? Ini satu-satunya UC yang bisa gue oprek, gue apa-apain terserah gue lah gitu. Ntar kalau misalnya hujan ya gue bungkus plastik jalan gitu. Oke, thank you. Ntar kita lihat hasilnya.